Intinya adalah pasca pandemi ini bagaimana kita tetap sehat, sukses, bahagia, meneladani Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di ayat Al-Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah beserta malaikat bersolawat. Kita ini yang insya Allah besok akan mendapatkan syafaatnya. Ayo kita rajin baca sholawat. Sholawat itu doa yang pasti dikabulkan sama Allah dalam kondisi apapun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat di sekitar Taman Suko Asri, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Pak Wasi serta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia Pak Haji Amir Mahmud ya, serta seluruh panitia dan juga ibu-ibu Rebana Nurul Hikmah yang luar biasa. Tepuk tangan ya. Saya acungi 2 jempol. Kuncinya 3. 1, self confident, percaya diri, luar biasa. 2, kompak. 3, menyanyikannya dengan hati. Itu tidak semua bisa. Saya lihat tadi rata-rata yang di belakang enak. Itu dengan hati itu. Semua kalau dilakukan dengan hati maka hasilnya pasti luar biasa ya. Melayani suami juga dengan hati ya. Nanti kita ulas betul atau enggak, saya tanya ke bapak-bapak. Dan jamaah musola Al-Hikmah beserta adik-adik semuanya yang hadir pada acara malam hari ini peringati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, Islam, dan luar biasa, dan kita bisa menghadiri acara ini tanpa halangan apapun. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, alhamdulillah saya padahal tadi baru datang pas maghrib ya. Maghrib sholat langsung dijemput ke sini ya. Alhamdulillah, ini semua Allah yang atur ya. Sebetulnya kemarin saya dari Palembang, dari Mataram ya, dan Jakarta, terus baru ke Banyuwangi kemarin, terus tapi saya salut, pokok musola Al-Hikmah Taman Suko Asri ini komplit semuanya, spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semuanya, penyambutannya, acaranya, mic-nya, semuanya lah. Pokoknya ini bisa dipakai untuk contoh ya, bahwa meskipun namanya masih musola ya, tapi kualitasnya itu luar biasa ya, top markotop. Alhamdulillah. Sudah bagus semuanya, tapi untuk apa saya ngisi? Tapi tidak salahnya kalau ya kita sharing-sharing aja. Makanya nanti kalau ada tanya jawab lebih bagus ya. Intinya adalah pasca pandemi ini bagaimana kita tetap sehat, sukses, bahagia, meneladani Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di ayat Al-Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah beserta malaikat bersolawat. Kita ini yang insya Allah besok akan
mendapatkan syafaatnya, ayo kita rajin baca sholawat. Sholawat itu doa yang pasti dikabulkan sama Allah dalam kondisi apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Kalau kita sibuk tapi tetap bersolawat, ya Sayyidi, ya Rasulullah, cukup. Itu sehat, rezeki, keluarga, semuanya. Nah, makanya almarhum eyang saya, bapak saya, ojo lali moco selawat. Nah gitu tak, ya. Hanya ini barokah, ini saya lihat auranya ini surgawi. Wajah-wajahnya ini juga wajah-wajah surgawi. Ya ada satu dua yang bermasalah itu biasa itu. Biasanya pokok inget ini. Orang yang ngeyelan itu cepat mati. Ingat nih. Makanya ibu-ibu saya nilai sudah bagus, ojo berlebihan sama suaminya. Jelas ya? Tetap menghormat suaminya. Sehebat apapun panjenengan, sering cium tangan suaminya. Ojo diperkes lambene. Ya. Jadi orang sing ngeyelan itu berarti emosional. Itu hormon perusak yang keluar. Tapi kalau dengarkan saya kesini tis, kudu gak mulai ayo lihatkan ibu-ibu nyanyi. Ini pernah dampingi saya dulu di JTV, pernah ndak? Pernah ketok aneh. Ndak belum. Kok apik ya. Nah, juga orang yang diem terus itu juga cepat mati. Aneh ya. Kenapa? Kira-kira kenapa? Gak ada oksigen masuk. Makanya ibu-ibu ini sholawatan nyanyi sih sehat, itu oksigennya banyak masuk. Tapi nek ngomongnya kakean itu resikonya stroke. Makanya Rasulullah selalu ngajari yang sedang-sedang saja. Saya nilai tadi itu proporsional. Lagunya proporsional, sholawatnya proporsional, waktunya proporsional, tidak berlebihan, penampilannya juga profesional, ya, tidak gampang itu. Profesional, proporsional dengan passion, sudah ada semua panjenengan. Mana top markotop tapi, cuman ojo sombong, terus latihan, terus istiqomah. Karena berat, mempertahankan sehat saja berat ini. Mempertahankan sukses seperti panjenengan tidak gampang. Mempertahankan jamaahnya kayak gini itu tidak mudah. Ngomong orang-orang ada satu dua mesti sing angel diatur ya ada ini. Pasti ya. Tapi bisa dimanage dengan baik sama Pak Takmirnya ini. Sama orang itu nggak gampang ya. Makanya kita ini harus banyak introspeksi diri. Ya, diturunkan egonya. Kalau pengen sehat, pengen bahagia, bisa menerima pendapat orang lain. Ngalah, ya wis gak apa-apa wis ngalah. Itu sehat, selnya remodeling, selnya sehat, selnya membaik, tidak ada penyakit. Kalau orang bisa mengalah, walafina anin nas, membahagiakan orang lain. Tanya pengen sehat, coba. Suami nenek kesel pijeti sing enak, sing halus. Ya sabar ya, gak apa-apa ya. Sehat panjenengan. Kadang-kadang kan enggak, mangkani sampean iki ngomong. Aku iki latihan, sampean ojo ngluyur ae. Ya. Menjaga komunikasi yang baik suami istri itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi mendidik anak-anak tadi generasi muda yang luar biasa ini, calon-calon pengganti kita. Loh, tantangannya apa? Jenengan bangun masjid buat ibu begini masih muda, tapi bagaimana anak-anak kecil seneng di masjid? Itu tugas kita ini. Tidak semua masjid seperti ini. Kalau di musola Al Hikmah ini komplit semuanya. Tepuk tangan dulu. Coba
cuman mempertahankan ini berat. Makanya kuncinya adalah kreatif inovatif. Kreatif inovatif dunia banyak, mau buat roti, buat baju apa. Tapi kreatif inovatif akhirat adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Makanya orientasinya adalah Al-Quran. Panjenengan kalau sering membaca Al-Quran, tenang. Ini wajah-wajahnya, ini wajah-wajah ahli surga ini. Lihat. Glowing. Tapi perlu diingat bahwa di balik wajah istri yang glowing biasanya ada suami yang gulung kuming. Di panjenengan sadar. Makanya bapaknya juga gitu. Kan keluarga mek dua. Satunya emosional, satunya cerewet. Kok ada bapak-bapak kena diabetes? Itu biasanya istrinya kakean ngatur. Nang omah gak dikai sembarang kayak kulup ae. Tadi lemes gini kayak godong-godongan tok. Hanya keluar jajan nyuri-nyuri, makan sate, gulai dan lain sebagainya. Lapo awak kok bahagiakan. Semua saling membahagiakan. Suami membahagiakan istrinya, istrinya membahagiakan suami. Suami pengen bahagiakan istri hanya dua, kasih sayang dan kasih duit. Wes ikut ae. Tepuk tangan. Memang fulus itu yang menyebabkan imun meningkat. Apalagi di zaman seperti ini, ya. Bapak-bapak kan banyak yang kena stroke sekarang ini. Gara-gara stroke belanja naik. Nonton stroke belanja langsung. Ya. Jadi mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Sehat fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Yang penting ojo egois. Saya tanya, di rumah tangga itu yang egois siapa? Siapa? Ayo, ibu tak bapak? Orang egois itu tengerane gampang. Nek foto cekrek mesti digoleki gambare. Itu orang egois. Cekrek digoleki gambare. Nek apik terus share Mbak ya, share. Itu orang egois. Nek elek terus hapusen niku, hapusen. Ya. Padahal kita ini dua wong apa mas sampean dan nyerimpet ya aja egois ya. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Kata Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Nah orang yang cerdas, dia ambil itu. Sayangnya banyak orang zolim. Istri ngomeli suami wis meneng ini lah wis ngalah. Meneng. Sik diomeli terus mundur mana. Akhirnya tembok wis gak iso. Sik diungkit terus mumbul mati. Ya, makanya kita tidak boleh berlebih. Waktu dulu pertama kali menikah gampang. Setelah punya anak, problem datang terus. Pasti stres. Kalau tidak pengen stres ya mati aja. Mempertanggungjawabkan. Tapi bagaimana stres itu dirubah menjadi sukses, inilah terbukti di masyarakat Taman Sukoasri. Optimis, semangat, mau berubah, inovasi dan tulus ikhlas. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, next mas. Pasca pandemi itu yang bahaya mati mendadak, jantung. Makanya perbanyak minum kopi. Karena tertekan selama pandemi, itu jantungnya tidak bergerak. Jelas ya?
Ibu nek gaekno kopi yo sing ikhlas, nek ngudeki sing halus. Kadang-kadang di atas tanggal 20 itu kelotak-kelotak. Itu arep ngombe wedi keder. Wong kelotak-kelotak. Nek kelotak-kelotaknya berarti ibuke stres. Kurang ikhlas. Ikhlas itu seperti tadi loh sing nabuh di belakang. Itu menikmati itu. Apalagi baroleh seragam nyari. Seragamnya satu apa berapa? Ayo banyak macam-macamnya. Dan biasanya orang yang bahagia ya mak yang ini lemu-lemu. Itu berarti bahagia. Orang kalau istrinya gemuk biasanya suaminya kempet. Pasti. Jadi memang keseimbangannya gitu. Makanya Bu, ojo terlalu gemuk. Makanya supaya tidak gemuk apa? Hindari air es. Air es itu masuk jaringan langsung, mempercepat kegemukan, gitu loh. Terus yang menyebabkan gemuk itu apa? Ngemil. Karena ngemil itu mesti manis, asin, lemak. Jangan ditambahi es teh atau es jeruk, tambah gumpal langsung. Tambahi air hangat. Air hangat itu akan membuat kita berkeringat. Nah, berkeringat itu melunturkan lemak. Jelas nggih? Jadi yang untuk menguruskan badan itu satu, olahraga. Itu harus diimbangi, ya. Kedua, puasa. Ketiga, air hangat, ya. Bukan umup, nek umup melocot lambene, ya. Hangat. Karena air hangat itu fungsinya meningkatkan imun. Kemudian merangsang peristaltik usus, bisa beraknya lancar, ya. Dan melunturkan lemak dengan berkeringat itu. Gitu loh ya. Jantung yang normal mesti seperti jarum jam. Dek, 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 dek. Orang yang depresi banyak pikir itu jantungnya mesti pelan. Dredeg, dredeg, dredeg. Jantung yang normal itu gerakannya 60 sampai 80. Jadi kalau ada kurang dari 60 per menit, berarti orang itu dalam kondisi jantungnya di bawah normal. Makanya harus tambahi olahraga, ya, supaya gerak jantungnya, ya, ke masjid, sholat dan lain sebagainya itu. Kalau di atas 80, 100 itu berarti stres. Ya, dua-duanya berbahaya. Kalau yang kurang dari 60 itu bradikardi. Jantungnya berdetaknya tidak teratur. Makanya kalau manggil suami ojo banter-banter. Ya kaget seret, mati. Hati panjenengan, ya. Ya. Sekarang ini banyak orang stres. Di antara 5 orang, 3 mengalami stres. 3 remaja, 1 mengalami gangguan jiwa. Karena hitung aja, 5 itu berapa, mana? Itu 3-3-nya stres. Orang stres itu biasanya kalau dijak omong diem, domblong. Ini stres. Ada juga yang enggak dijak omong tapi ngomong dewe. Itu harus dirujuk. Bahaya itu, ya. Nah, makanya ayo kita ngomong, ayo kita bangkit, apalagi dipimpin sholawatan tadi, luar biasa. Makanya ikut ngomong supaya oksigennya masuk, gitu, ya. Nah, lanjutkan ibu tadi, bagus. Mental ini berat ini, ya. Kalau sudden death ini diabetes, ada di sini yang diabetes. Yang paling meledak itu diabetes tipe 2. Itu mesti emosional kontrolnya tidak bagus, makan amburadul, males olahraga. Makanya obatnya adalah puasa.
Puasa itu satu, nggak emosi, emosinya dijaga. Orang emosi biasanya egonya masih tinggi, merasa dirinya paling hebat, paling benar. Padahal itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Satu bahaya depresi, diem aja, menarik diri, tidak pernah kumpul-kumpul, diem. Itu biasanya takut sama istri. Kalau ada bapak-bapak diem, itu biasanya di rumah takut sama istri. Makanya ibu ojo kereng-kereng. Rata-rata ibu-ibu kereng enggak Pak di rumah ini? Gak wani ngomong kabeh. Takut sama istri. Ya, hati-hati nih. Itu tanda-tanda bahaya. Makanya saya di rumah enggak mau istri saya ojo ngatur aku pemimpin. Tapi beri masukan, silahkan. Kalau ada istri yang ngatur, itu bahaya itu. Makanya bapak-bapak harus jadi pemimpin, jadi tauladan yang bagus. Nyontoh Rasulullah. Rasulullah itu apa? Ahli ibadah. Nih, bapak-bapak, oke, ibu-ibu juga. Kedua, Rasulullah itu dia sholatnya nomor satu. Jadi kalau orang pengen sukses, itu ibadahnya harus bagus. Pengen sukses, ibadahnya harus bagus. Kalau pengen sukses yang langgeng, ibadahnya harus istiqomah, lebih bagus lagi. Kalau ada orang kaya dan lain sebagainya, apapun ibadahnya keteteran, itu berbahaya. Itu semu itu. Banyak-banyak enggak usah gumunan lihat orang hartanya banyak itu, ya. Biasa aja, lihat kalian. Kalau dia ibadahnya tambah bagus, tambah takut sama Allah, itu baru bagus. Kedua, kalau orang sukses, maka akhlaknya harus mulia. Dia harus menghormat orang. Ibu misalkan sukses luar biasa, terus mena-mena sama suaminya, itu berbahaya itu. Ya, harus lebih sopan kepada suaminya, sering cium tangannya, minta ridhonya suaminya. Kata Allah, aku ridho kalau suamimu ridho. Masih suaminya tidak pendidikan, suaminya SD, ibunya doktor, profesor, tetap cium tangannya. Kadang-kadang malah diancam. Ini loh bunda saja. Ngomong apa mana ya sampeannya? Amblas. Ada yang nyuruh-nyuruh suaminya ini. Manggil suaminya datang kepada istrinya. Ya, Rinio ya. Itu dosa besar itu. Rinio ya. Gendangnya bocor munggah opo. Bahaya itu. Kenang pasar kono lho, tukang Lombok. Turu wae. Nah, kadang-kadang gitu, sepele. Iku suwe-suwe bojone mengkeret. Makanya kalau ada istri yang sukses, itu biasanya ada suami yang stres. Kok nggak sukses saya ngatur kok apalagi sukses, ya. Bapak aja mau, Pak. Ya, takut sama istri, jadi pemimpin, makanya kerja keras, cari duit, ya, untuk membahagiakan istrinya, cukupi seragam-seragamnya ini. Ya, ibu-ibu ya gitu, kalau nyambut suaminya pakai seragamnya, pas latihan tampil seragaman sama suaminya, walah dastere suwek. Itu loh apa benangin jepat, bolong burine barang, kebalik-balik. Ngene katik minyak wangi, begitu ambil suaminya dikai remason. Mason minyak tanah, barang geliga campur. Ketara nek guyu itu berarti melakukan. Jelas ini. Ya, ayo mulai sekarang, nanti kayak suaminya datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojoku rek terbangnya diambil cepet pakai seragam itu, nang lawang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu loh. Jadi imbang. Itu nyontok Rasulullah ya. Itu. Bapak-bapak yang itu jangan suka marah-marah sama istrinya. Rasulullah ahli sabar, ahli pemaaf. Rasulullah itu ya. Tapi ojo sampai istri suaminya wis sabar, wis apik dingkuk-ungkuk malah ya. Itu namanya dolim, tidak boleh. Bisa diulangi loh. Nek manggil saiki ayahnya saiki kakanda, Mas. Ojo dul. Supaya koncone dhewe diteluk dul. Enggak boleh. Ya. Suami kata awak aku ridho kalau suamimu ridho. Nah, gitu ya. Insya Allah panjenengan nanti ini apa rebanane ini barokah. Ya. Bapaknya nyelengi. Nun belikan seragamnya. Ben gak nyicil ae. Cash. Bu, bukti cintaku padamu. Cash. Nah, nanti punya seragam banyak ya. Lu punya seragam berapa? Satu dua. Sing dua ini sing beda-beda mau dijahit Mas. Mudah-mudahan tak doakan bisa 3, 4 dan lain sebagainya. Loh, untuk Allah kok. Jangan hitung-hitungan kalau sama Allah itu. Allah itu enggak hitung-hitungan sama kita, betul? Panjenengan sehat ini loh, triliunan dikasih Allah. Hanya kadang males sholat, males ngaji. Allah itu loh triliunan. Panjenengan nafas saja. Kalau pasien saya sehari butuh 2 tabung minimal. Tapi ada yang 6 tabung, ada yang 8 tabung. 2 tabung saja, itu satu hari butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti saya 60 tahun, maka 100 miliar. Pernah panjenengan diminta sama Allah? Tidak pernah. Lututnya panjenengan itu kalau ganti 150 juta. 2 ini 300 juta. Kemarin ada senior saya pasang stand di otaknya. Karena otaknya pusing terus, ternyata pembuluh darahnya karena stres, cemet gitu. Ini harus dibuka, dipasang stand, satu stand ini 200 juta. Ya. Makanya kalau ada orang nyeri terus migrain, pusing terus, itu pikirannya proyek kayak ngentit kayak marah apa ya, itu migrain. Kalau vertigo ini pernah terpapar COVID. Kalau gini, ini biasanya rada egois, ngamuan, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi ya. Ya kalau gini Pak Agus, gak duit. Yang banyak sekarang ini gak duit, makanya sedekah. Saya yakin ini orang-orang dermawan semua ini. Lihat musolanya kayak gini, lihat jajannya tadi enak-enak kabeh ini. Teruskan ini. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala, dan sedekah solusi segalanya. Karena sedekah kata Rasulullah dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Sedekah itu implementasi dari takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra wal kadhibinal ghaidha wal afina 'anin nas. Itu social intelligence, seneng urunan. Orang yang bermasalah itu biasanya satu egois, kedua nek mangan dhewean, gak tau nelaktir koncone. Ini orang bermasalah. Pengen ditraktir tapi gak tahu nelaktir belas. Ini orang bermasalah, inget-inget ini. Yang ketiga, nek dimintai sumbangan apapun itu bulet ae. Ngomongnya akeh gak metu duit belas. Ini orang bermasalah. Yang keempat, orang itu isinya mengeluh tok. Ucapannya selalu gak enak. Ayo ada acara seperti ini, aisyah, angel, repot, sulit. Yang kelima, orang itu biasanya suka menyalahkan si A, si B, si C, dan lain sebagainya.
Ingat itu, Cip. Ayo kita rubah yang baik. Niru Rasulullah. Rasulullah itu care, Rasulullah itu semangat seperti panjenengan semua ini. Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah itu ahli bersyukur, ahli tirakat. Gak lemu-lemu kayak panjenengan ini. Ya. Rasulullah sampai perutnya itu cemet, gepeng. Panjenengan ini. Ya. Makanya Rasulullah itu sehat. Ternyata kegemukan itu penyakit. Itu. Gemuk itu adalah kronis, penyakit kronis. Obesitas itu numpuk. Diabetes itu bisa karena gemuk. Kenapa? Insulin resisten. Insulinnya keluar tapi tidak bisa bergerak karena kepelepakan lemak. Kalau dulu orang makannya banyak tapi badannya gemuk-gemuk, kemungkinan diabetes. Sekarang diabetes tipe 2 itu obesitas. Makanya timbangannya obesitas diberikan tolong untuk yang lain atau dicelengi atau apa untuk sumbangan yang lainnya. Bahaya itu, jangan dianggap biasa ya. Peradangan kronis. Makanya pada waktu Covid itu gemuk-gemuk itu berisiko. Meskipun tidak seluruhnya. Karena Covid itu tergantung dari kecemasan. Makanya mulai sekarang tidak usah cemas. Ayo bangkit seperti panjenengan ini, optimis bangkit dan meraih sukses, bahagia kembali. Saya doakan jamaah musola Al-Hikmah ini cepat umroh dan haji kabeh. Ya, hanya teruskan sedekahnya, diteruskan ibadahnya, teruskan baca selawatnya diperbanyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan males-males ya. Anjing Nabi itu mikirkan kita tidak mau bersolawat ya. Hanya selawat itu mudah. Kan orang kalau ada masalah dalam hidup, dalam hadis kuncinya, kamu akan mendapat pertolongan dari Allah. Satu, memakmurkan masjid. Jelas seperti ini. Qiyamul lail, sholat malam, sempatkan meskipun 2 rakaat. Tapi kalau memang hidupnya susah, rezekinya ndak ada, orang hidupnya gelisah, susah, pasti jauh dari Allah. Makanya saya ndak direken orang ndak masalah, tapi ndak direken Allah, panjenengan berat itu. Ya, berat. Makanya ndak usah senang dipuji sama orang. Allah ridho ndak dengan kelakuanmu? Itu ibu saya ngomong gak usah senang dipuji manusia. Allah ridho enggak? Makanya saya biasa-biasa aja, santai-santai aja. Ya, pengen makan pecel ya makan pecel kan. Ya, alhamdulillah, syukur. Tapi jangan lepas dari Al-Quran, jangan lepas dari berzikir, jangan lepas dari baca istighfar, jangan lepas dari baca sholawat. Itu namanya activity, spiritual quotient. Selnya itu berubah semuanya menjadi bahagia. Namanya remodeling. Banyak panjang baca itu penyakit hilang semuanya. Kenapa? Yang keluar hormon positif semuanya. Allah seneng. Kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepada aku. Loh, mulut ini jangan lepas dari berzikir, istighfar, baca sholawat. Langsung panjenengan melejit. Ketane sepele, tapi itu yang turun Allah turun. Kamu minta apa? Rebana Nurul Hikmah ini. Badan sehat, lemu, seragam sih durung podo kabeh. Ono sing coklat, ono sing ireng, ngomong sama Allah. Kecil bagi Allah, ya. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia apapun, matur kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Pasti diberikan jalan keluar, ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak ada kesulitan dalam hidup, yang sulit adalah dari dirinya sendiri. Karena kita suka mempersulit orang lain. Ya siru wala tu'asir. Permudah, jangan kau persulit orang lain. Makanya sukalah menolong.
Makanya kalau ada orang yang begini, ini orang males. Kalau begini, ini rezekinya tertutup. Yang bagus itu begini. Apa yang bisa saya berikan? Triliunan ini saya dikasih Allah ini. Sehat ini. Panjang tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar itu telinganya. Ini alatnya itu harganya 400 juta. Makanya dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dengarkan sholawatan tadi. Ya. Staf saya itu anaknya tidak bisa mendengarkan kena virus rubella. 400 juta, satu alat. Ini Pak Agus, anak saya yang baru saya belikan Xenia. Nanti mobil itu tak masuk no telinganya anak saya. 400 juta kan satu mobil itu. Saya tanya, Mas, kiri kanan gak kuat Pak. 800 juta. Belum yang mata, belum yang hidung. Kemarin ada orang operasi hidung 2 miliar habis. Operasi 4 kali. Tidak tahu mau diapakno hidungnya apa nyuntuh Blackpink apa-apa itu. Akhirnya nggak tambah bener, lubangnya malah madep ke atas. Jadi dia melaku maling ini. Ya karena yuk mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita aja. Betul? Gigine gingsul, ada andeng-andeng, itu sudah skenario daripada Allah. Ada yang macem-macem. Alis dihilangi, Pak Agus, alhamdulillah alisku wis tak kerik. Alis ini dikerik, diganti cat atau apa loh kamu saya. Alis ini tuh tugasnya untuk nahan air supaya tidak masuk mata. Dihilangi. Jadi nek udan maling ini. Jadi banyak persoalan itu datang dari diri kita. Ojo nyalakan si A, si B. Inasantum asantum li anfusikum wa inasantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Panjenengan pengen baik, langsung saling memaafkan. Makanya saya kan ngomong sama, begitu saya meriksa pasien, saya ngomong, Bu, Pak, nanti suatu saat saling memaafkan. Banyak persoalan dari rumah tangga, dari keduanya ini. Saya kemarin dikonsuli, bapak-bapak, Pak Agus aku tulungan, Pak Agus tulungan. Iya tak datang seret. Yang suaminya kena stroke, istrinya kena kanker serviks. Sama-sama tidak bisa berdiri, sama-sama di tempat tidur. Saya datang, loh, sama manggil saya siapa? Ya saya Pak Agus. Gini posisinya. Iya. Lah mana putra-putranya? Tidak mau datang semuanya. Dalam pikiran saya, satunya egois, satunya cerewet, sehingga anaknya tidak kerasan. Ya wis saya rawat saya nanti setelah itu saling memaafkan ya. Begitu panjenengan egonya meningkat, sudah nilainya di hadapan Allah rendah, di hadapan manusia rendah, penyakitnya muncul terus, selnya ini keluar yang jelek-jelek. Kalau itu diteruskan, tidak cepat istighfar, tidak cepat taubat, ya muncul diabetes, muncul kolesterol, muncul kanker, dan lain sebagainya. Akhirnya dia saling memaafkan. Tapi karena tidak bisa bangun, satunya kena stroke, satunya kena kanker. Yes, di amben ini salaman terus ngomong-ngomongan. Telat. Makanya saya sama nyonya saya setiap habis sholat mesti saling memaafkan, saling cium. Sudah dilakukan ibu seperti gitu. Cium, saling memaafkan. Saya pengen sehat, enggak gengsi sama nyonya saya, maafkan mas yang salah. Sama anak saya, maafkan bapak yang salah. 60 tahun banyak dosa ini, bukan tambah bener. Nurut anak saya. Kadang-kadang kita enggak bisa mendengarkan. Wong dibuat Allah telinga 2, mulut 1. Good communication is good listener. Dengarkan, jangan banyak omong. Sekarang pandemi mulutnya ditutup, kakean ngomong. Mangan dikandani temannya tidak bisa, Allah yang turun. Berarti pandemi itu bahwa Allah masih cinta kepada kita. Seperti panjenengan lulus ini, berarti panjenengan langsung dapat sertifikat dari Allah. Makanya peristiwa pandemi jangan dibuat seperti lewat begitu saja. Itu event yang luar biasa itu. Teman saya sudah tidak ada semua Pak.
Sahabat saya udah enggak ada semua. Yang dulu berjuang sama saya enggak ada. Profesor, kompresor, provokator, 16 kabeh. Apalagi sing gak ono virus, mati. Enggak tahu di sini ada enggak yang jadi korban seperti itu. Mungkin sekarang ada yang pernah terpapar tapi sembuh. Ini nyawa kedua ini, jangan dibuat main-main. Ayo kita mendekat kepada masjid. Ayo kita jangan malas bersolawat. Ayo kita banyak berzikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini kesempatan yang luar biasa. Makanya insya Allah dengan pelajaran pandemi kita niat kita ke depan makin sehat, sukses, bahagia, berkah, bisa menikmati hidup, dan insya Allah cepat umroh dan haji semuanya. Mulai sekarang pesenannya saya untuk rebana, wis nyanyinya wis oke lah, seragamnya tidak masalah. Harus punya cita-cita berangkat umroh atau haji. Sudah semuanya. Cepat. Omongkan gampang. Sering baca sholawat, nyelengi ya enggak main-main, gampang nyelengi. Buat amplop satu niat umroh haji, satunya sedekah. Dapat rezeki dari mana yang halal, sedekah ini keluarkan terus untuk kebutuhan bantu orang apa keluarkan. Tapi yang umroh haji ini ojo diambil-ambil. Kalau sudah banyak setorkan titipkan di bank. Bu, untuk celengan umroh haji 2 juta dipinjam untuk nyicil mobil, ya nggak berangkat. Kan banyak orang, oh nggak pergi haji, belum ada panggilan, oh nggak daftar, ya nggak dipanggil, nggak daftar kok. Banyak niat dulu, nyelengi, daftarkan, masih 1 juta, Allah yang nambahin nanti. Gitu loh. Banyak kalau sudah umroh haji, lihat Ka'bah, sholat di makamnya Rasulullah, wes semua kegeret semuanya. Ojo mikir cicilan rantang, tupperware ya. Insya Allah, makanya sedekahnya ditambah, ya. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Sini ibu-ibu lututnya ada yang lutut nek masalah itu kalau duduk yang ini selonjor ini ya. Ini biasanya orangnya pendendam, ya, mangkelan, ya. Kalau ada gangguan di tulang, itu tulangnya keropos karena dia hatinya masih kotor. Makanya obatnya istighfar. Untuk nyetop kortisol itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu menggembirakan Allah, perintah dari Allah. Dijauhkan dari siksa api neraka, ditambahi rezekinya, dan setan putus asa. Sayangnya di Indonesia sudah tidak ada setan, manusianya sudah di setan kabeh. Next. Jadi sehat fisik, jangan malas olahraga, ya. Sholat adalah olahraga yang terbaik. Psikologis, jangan mikir yang berat. Mikir yang berat, mikir anak belum menikah, pasien saya muncul kankernya. Miliknya Allah, makanya deket sama Allah, laporan sama Allah. Makanya mulai sekarang kalau bikin hidupnya pengen enak, backingnya harus Allah. Dan pengen rezekinya banyak, ayo bisnis dengan Allah. Kalau Allah bisnis dengan Allah, bagaimana kata Allah? Kalau kamu pengen balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ayo nolong orang, bisnis dengan Allah. Bisnis yang lain-lain mesti kemungkinan ditipu, banyak penipuan kan. Bisnis dengan Allah pasti ditambahi. Makanya Allah kan, ayo pinjem duit ke aku, maka akan saya lipat gandakan semua. Bantu anak yatim, TPG, rumah-rumah tahfiz, masjid. Kayak masjid, musola ini kita aneh bagus. Ini butuh maintenance ini, tidak mudah. Makanya di tempat saya kan pembina ketua takmir, ada SPP akhirat. SPP tapi untuk akhirat. Ya untuk maintenance ini. Sebulannya kadang-kadang 10 juta dan lain sebagainya. Ini bersihkan ini, ganti AC dan lain sebagainya, itu butuh duit, ya. Banyak orang kalau cerdas bisnis dengan Allah. Gitu loh, ya. Pasti ditambahi sama Allah.
Nah, main enggak usah mikir sing angel-angel. Anak enggak bisa sekolah. Saya itu rundingan sama nyonya itu kalau habis sholat kan masih gak iso bayar sekolah ya masih Allah. Urunan aja, urunan. Iya. Segitu terus. Nah kalau mau sedekah enggak usah nunggu kaya. Kaya itu belum tentu, tapi dengan sedekah calon menjadi orang kaya. Krisis itu dari diri kita sendiri. Allah enggak mengenal krisis. Kan ditakuti 2023 terjadi krisis. Bingung panjenengan. Ibu-ibu tak ajak akhir 2022. Bu ayo ke mall bu, beli barang-barang murah-murah, diskonnya akeh, cuci gudang. Jawabannya gini, males Pak Agus gak ada duit, krisis. Innahu alimu bidzati sudur. Apa isi hatimu? Ngomong krisis tak turuti. Hati-hati loh. Makanya ngomong sama anak juga hati-hati. Kan ngomong krisis, sukses, sehat, alhamdulillah. Itu Allah itu maha kaya. Itu ojo hitung-hitungan sama Allah. Ya, tonggone iku opname, operasi, ayo wis cepet turunan. Gitu. Oh yang memuji, hebat rek. Dari mana? Jamaah musola Al-Hikmah Taman Sukoharjo. Pernah dapat motivasi dari Pak Agus, sampun waktu Maulud Nabi tak tambahi kesehatannya, saya tambahi kebahagiaannya, saya tambahi seragamnya, dan saya masukkan golongan ahli-ahli surga. Ya, aja hitung-hitungan ya sama Allah ya. Pasien saya itu kena kanker matane ucul, ini matane jebrot tembus ini. Ya apa namanya? Kankernya di sini nutup. Nggak bisa banyak nyanyi, ya apa? Keganjel kanker. Iya ini sehari-hari. Saya ini tembus belakang. Sekarang paling banyak kanker payudara. Pikiran, hati-hati. Makanya jangan mikir berat-berat. Dibuat seneng seperti panjenengan. Siapa itu tadi loh, ibu-ibu doretan buri malah enak. Nothing to lose, nggak ada beban, semua titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya nggak enak, dia tidak menyalahkan si A si B. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Tepuk tangan kita semua. Next, spiritual. Next terus mas. Rasulullah manusia yang mulia, ahli ibadah, ahli takwa, takut kepada Allah. Indonesia takutnya sama KPK, kedua takut sama BPK, yang lebih parah takut sama PKK dan Dharma Wanita. Saya itu kalau ke bandara kan lihat, saya kalau pergi ke Jakarta ini cepet antar bandara, tidak seneng di jalan, aku macet. Saya mesti ngamati orang. Ada ibu-ibu video call kok gini. Ini jelas selingkuh. Kan seneng dipuji, ada melet-melet barang. Selingkuh ini jelas itu. Nah sebelahnya itu bapak-bapak video call, tapi jawabnya mek dua tok. Enggak. Enggak. Ini ditelepon istrinya, ini jelas ini. Komandan langsung. Ya, boarding. Ya, oleh-oleh, gak iso. Ya, sama dengan orang kok jalan kok miring kiri ini utangnya akeh miring gini. Masih utang aja diketokno sing seimbang, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, utang ya bayar. Balance saja, nggak usah minder ya. Sama dengan perut yang normal kan kerucuk hilang, kerucuk ini normal. Nah ini kerucuk ya stres. Ada yang gampang-gampang kerucuk gitu. GERD ada ndak GERD yang sakit GERD? Kayak mocone selawat bagus ya gak mungkin tenang mesti.
Ada yang kerucuk, brete, mencret gitu ya. Ya, gitu ya. Akhlak mulia. Jadi kalau sukses itu akhlaknya mulia. Ketika harus semangat, seperti panjenengan ini semangat, ya. Semangat itu 50% keberhasilan, kemauan 30%, action 20%. Kalau itu kita lakukan 100%, mimpi-mimpi kita akan terwujud. Yang keempat harus kreatif, inovatif. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, paksa baca Al-Quran. QBA sing diwoco, setan gepeng. Sampai ada tadi saya lihat di kereta tadi, orang itu loh jempolnya sampai nekuk gini, saking cepetnya. Kan bisa ditanyakan, untuk apa tanganmu, jarimu? Untuk main HP. Kalau saya tidak mau, saya untuk zikir. Bisa ditanya, untuk apa tanganmu? Untuk berzikir ya Allah, untuk berdoa ya Allah, untuk meriksa pasien ya Allah, untuk nyontek pasien. Banyak nyontek pasien ya tidak boleh sembarangan. Tidak boleh membedakan BPJS VIP barang, tidak boleh, harus sama. Kadang-kadang kita itu suka membedakan sama orang. Nek VIP mesti tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bu, disuruh Pak dokter nyuntik, tolong bokongnya dipelorot sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Anek BPJS, ayo katokmu pelorotan, ayo cepetan. Soalnya kadang-kadang BPJS ontek, aduh, lorong. BPJS gak gelem lorong. Gak boleh seperti itu. BPJS itu backingnya Allah. Kata Allah, kalau kamu pengen cari aku, carilah pada orang-orang miskin. Makanya orang yang merawat pasien BPJS mesti barokah. Karena BPJS singkatannya banyak pahala, jaminan surga. Tepuk tangan. Makanya jangan ngeremehkan sama tukang beca, tukang tembel ban. Panjangan makan enak-enak, kirimi dia 1 bungkus. Nek ndak rezekinya panjangan tambah. Nek gak sak bulan beli seragam 3, jok ngomong aku panjangan. Ya, jangan mikiri dirinya sendiri. Ada saudara-saudara kita yang belum bisa makan enak, apalagi ibu-ibu punya tanggungan stunting, ya toh? Stunting kan banyak toh. Makanya jangan kegemukan. Saudara ngatasi stunting itu gampang. 1, kembalikan minum ASI 2 tahun. Stunting itu salah satu pemicunya ndak minum ASI. Stasi 2 tahun. Terus sing badannya lemu-lemu ini dagingnya ditemplekno nang ngene sing uru-uru itu ae mari. Bahwa kalau gotong royong kebersamaan itu beres semuanya. Orang kepinteran resiko kanker otak. Orang kebodohan ya males ya Bu. Makanya harus sedang-sedang saja. Rasulullah proporsional, profesional, proporsional, passion dengan hati. Itulah rebana nurul hikmah. Ya. Bapak tepuk tangannya gak 100%. Terbangannya enak, tapi be aku yo suka nyawati rantang garang. Ahli sabar, ahli sedekah, ahli pemaaf. Next. Rasulullah ini. Next. Ayo, emosi, depresi, hati-hati. Apalagi sekarang usum bipolar. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah. Ibu mengalami seperti itu. Kadang-kadang. Ya. Makanya kalau susah cepat ambil wudhu, baca Al-Quran. Itu larinya begitu. Pojok marah-marah. Akhirnya anaknya yang dimarahi. Ya. Anaknya ngomong sama, Bunda, aku ada cerita gini, aku pengen gini. Kalau bagus ya sebut, setuju. Bunda mendukung, Bunda berdoa ya. Oke, kerjasama, yes. Gitu. Tapi kan tidak semua seperti itu. Bunda, aku ada cerita gini belum selesai. Ngerti, Bunda paham. Bunda ini tim rebana nurul hikmah. Jelas, paham. Suka nabuh. Anaknya tidak cerita. Besok datang seret, tasnya ditaruh langsung masuk kamar. Loh, kamu tidak ada cerita untuk Bunda? Enggak.
Bunda sudah paham, jelas anggota Rebana Nurul Hikmah. Paham. Loro melakukan. Gitu loh. Wong telinga 2, mulut 1. Kok ini yang ngomong? Ngerken? Bagus pujian. Bunda bangga dengan kamu. Subuhmu tepat waktu. Gitu. Bunda paham bangga dengan kamu. Kamu peduli sama teman-temanmu. Gitu. Kenapa kok gitu Bunda? Bunda adalah anggota Rebana Nurul Hikmah. Ahli nabuh. Makanya omong-omong bapakmu aja macam-macam tak tabung. Next. Dalam tubuh sehat ada 2 yang penting, oksigen dan air. Ya, air. Makanya orang yang diem, tidak ada oksigen masuk, mati. Makanya ya, kalau ada warga di sini, kok meneng tatapannya kosong, melakukannya alon, ini stres. Gak tola-tola diceluk, ya meneng. Ini stres. Lain sama ibu-ibu anggota Rebana Al Hikmah itu. Ikhlas lillahi ta'ala, melaku yang nginceli guys. Latihan rek, yo, ayo. Nah, kedua air. Makanya jangan sampai tidak minum. Karena yang membuat diri kita sehat adalah mineral. Makanya minumlah air. Mineral yang paling banyak itu adalah air zam-zam. Yang kedua adalah air degan. Makanya panjenengan yang ada alergi-alergi, itu imunnya turun. Kalau ada gatel-gatel itu berarti imunnya turun. Gatel di tangan, di kaki, itu alergi, imunnya turun. Tapi kalau gatel di selakangan, itu jamur, gak tahu ganti katok. Makanya bedanya di situ, ya. Imun turun lagi apa? Sariawan, itu imunnya turun. Terus sering mencret. Ayo latihan Rebana, bolak-balik kok ngising, itu stres. Itu loh ya. Nah ya, air. Yang ketiga, air yang mineralnya banyak apa? Air hujan. Mana nanti hujan mangapo kabeh gerakan mah. Sehat panjenengan. Makanya anak-anak kita kalau musim hujan main-main itu sehat karena minum air mineral tinggi. Makanya kalau hujan mesti tanaman tumbuh semuanya karena mineralnya tinggi. Ya. Sebetulnya mineral yang tinggi lagi apa? Air kencing. Karena ada terapi air kencing itu. Tapi tidak bagus, ada air biasa, lapo ada air kencing. Ya. Tapi itu mineralnya tinggi, ada zat-zatnya. Itu diteliti di negara RRT sana. Tapi janganlah, ya. Kedua yang mineralnya tinggi, air keringat. Makanya kalau habis olahraga keringetan aja dilap, dilaten sih. Asin mesti. Jangan alergi garam, ya. Sing asin lagi apa? Umbel. Padahal kalau pilek aja dilap, bilangnya. Banyak kalau makan seger kan mesti meler. Pasien saya itu ya semuanya normal, tapi tidak bisa jalan. Ternyata kurang garam. Begitu dikasih kapsul garam jalan. Dikasih natrium infus jalan. Ojo anti garam, ojo anti gula, livermu kena. Sedang-sedang saja, gizi cukup seimbang, jangan ikut-ikutan. Diet karbo barang jangan. Ojo berlebihan bagus, tapi jangan. Itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Tapi hati yang bersih dari penyakit hati, aides, muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung, itu mutlak. Makanya perbanyak istighfar, banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan berbanyak baca sholawat. Emotional detox itu begitu, ya.
Tapi ojo alergi yang lain-lain, syukuri. Makan barang nggak usah takut, asal mindsetnya positif. Nggak usah takut. Kecemasan itu yang berbahaya. Itu HPA sistem, hipotalamus korteks, hipofisis adrenal akses ini itu terganggu. Makanya interleukin 6 menyebabkan diabetes, kortisol, lemak tidak karu-karuan. Itu karena pikiran. Makanya penyakit itu satu dari pikiran, kedua dari kelelahan, yang ketiga baru makanan. Nggak usah takut makanan, selama mindsetnya positif dan mengikuti anjuran Rasulullah. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Kalau kamu makan enak-enak, imbangi dengan olahragamu. Syukur-syukur tambahi dengan sedekahmu. Ajaklah teman-temanmu yang lain. Makan durian itu kalau mindsetnya positif, ya Allah tambahi kesehatanku dengan durian ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan durian ini. Insya Allah kalau dimakan tidak jadi kolesterol, tapi jadi energi untuk kita bisa beribadah dan berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tambahi. Tapi kalau yang kolesterol, diabetes, pasang ring, jantungan, ya durian ini wek dilihat gini tok nek tak pangan ya apa moro-moro akhirnya durian ini tidak dimakan, akhirnya diambu. Nek dia pengen mek didilati tok. Kenapa? Hatinya masih kotor, sedekahnya kurang. Ada teman saya itu ya, beli durian 5, dia makan durian, besok periksa kolesterol nggak naik. Aneh ya. Kenapa? Dia ngajak temen-temennya. Jadi yang naik kolesterolnya ya temennya ini yang makan itu. Dia enggak makan banyak. Betul? Makanya sosiallah yang banyak ya. Jadi titipan Kanjeng Nabi itu berkah itu karena selalu diputerkan. Rabbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul mujzilin, selalu bertambah kebaikannya. Jadi kalau baik belum tentu berkah, tapi kalau berkah pasti baik. Artinya berkah itu sedikit tapi cukup, kalau banyak dia tidak ada mubazir. Jadi kalau orang tambah kaya, tambah pelit, itu tidak berkah. Jadi dia tambah kaya, maka sosialnya dia akan tambah banyak, itu baru berkah. Orang ilmunya banyak, tapi ilmunya diberikan, itu berkah. Panjenengan sehat, tapi suka menolong orang lain, itu berkah. Hati-hati loh ya. Kadang-kadang badannya sehat malah di rumah terus, tidak mau kumpul-kumpul, tidak mau kerja bakti dan lain sebagainya. Itu nggak berkah, itu bahaya. Ya, ini berkah. Oksigen dan air. Next. Nah, masa endemi menuju normal ini yang penting tidak stres. Yuk kita semangat dan fokus kembali. Apa visi hidupnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Adalah ibadah. Ibadah itu apa ya? Sholat. Makanya waktu pandemi kan obatnya wasta'inu bisobri wassolah wa innaha lakabiratun ila alal khosyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kegiatan yang positif selama pandemi lanjutkan. Seringlah SMS-an sama Allah, WA sama temennya, sahabat boleh, ojo lupa sama owner kita. D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekah. Wes selamat, paralel. Dunia ya dicari, akhirat. Tapi kalau saya sudah 60, sudah melengkung, ya saya perbanyak. Sholat malam, masjid, baca Al-Quran, ya itu ditambah. Tapi bagi yang muda-muda ini tetap semangat. Ini semua global stres ini. Panjenengan seperti ini langka seperti ini, sudah bangkit semuanya, oke semuanya ini. Ayo kita meraih sehat dan sukses kembali, ya. Happy, hati bersih, mindset positif, produktif. Mudah-mudahan target tercapai. Targetnya panjenengan saya ingatkan harus punya mimpi cepat umroh dan haji. Nomor 1 kan. Nanti hidupnya panjenengan insya Allah. Ya, seperti caranya tadi. Punya amplop 2 dicelengi semuanya, sing sedekah dikeluarkan, yang ini cepat ditumpuk terus didaftarkan. Berangkat pasti. Nanti ini penuh, utangnya beres langsung. Bacaan ini perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sukses kembali. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan.
di acara seperti ini. Sudah oke semuanya, musolanya ini, jamaahnya oke semuanya, apik, istiqomah. Untuk saya 3 yang berat: introspeksi diri, istiqomah, dan ikhlas. Itu belajar terus. Kuncinya panjenengan sudah bagus ini, kreatif, inovatif, wis sembarang. Tapi saya lihat tadi timnya luar biasa. Pada dari itu, mudah-mudahan peringatan ini bisa membawa berkah manfaat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya kasih contoh tadi, apa saja ya. Rasulullah itu ahli kreatif, ahli berjuang, ahli segalanya lah pokoknya ya. Isinya adalah Al-Qur'an itu. Jadi akhlak mulia dan lain sebagainya. Banyak kita menuju ke pribadi Rasulullah itu. Mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku umatnya, ayo akhlaknya kita tiru supaya kita bisa selamat di dunia, insya Allah sampai di akhirat, dan nantinya kita mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa berlanjut terus. Kita makin cinta kepada beliaunya, makin bisa meniru perilaku kehidupannya, dan mudah-mudahan nantinya kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. La hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi, khususan keluarga besar jamaah Mushola Al-Hikmah beserta seluruh keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan turjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha azal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza zaman ila farta wa la hamman ila farasta wa la jatan ila qadaita. Allahumma adwika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa hisab. Allahumma ja'al auladana wa alana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa alil ilmi wa alil khairi wa alil sholati wa alil qur'ani wa alil ta'ati wa alil ibadati wa alil akhlaqil karimati wa alil salamati wa alil jannati wa la taj'alna wa ayyam min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhil sakhil sakhil alaina kul asir. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa aidan mujibatin nadama wa wafiqna li amali sholihati wa naradin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anjina min jalan mubarakah wa anta khairul mujrin. Rabbana afriq 'anna sabran wa tafiq aqdamana wa sulal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuq lana rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka khuluqan hasanah waj'alna minal fa'ilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal amilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyibah waj'alna minasy syakirina 'alaina. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minasy syakirina 'alaina. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudan wa qudana wa tadarruana wa takashuana wa ta'budana wa tamim zaktirana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunina kabira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'il Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baiti al-haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wala masyaqqatin masalamati wal barakah wa bulughil
haram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamban maghfura wa amalan solehan makbula wa tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur rabbana hasil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah rabbana jamana jaman marhuma rabbana nas'aluka nikmata wa rahmata wa husnul khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa takhina jannata mal abrar ya aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa sallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diusapkan di badan, Bu. Ya Allah, buang semua penyakit saya ya Allah. Bila kesehatan ya Allah, rezeki yang melimpah barokah, manfaat dunia akhirat untuk bisa umroh dan haji ya Allah. Amin amin ya rabbal. Baik saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.